Kenalkan, nama saya Nikada Ayu Padmayanti, absen 19. Di sini saya akan membawakan materi mengenai masalah-masalah usaha non koperasi. Masalah yang dihadapi di dalam dunia usaha dan dialami oleh perusahaan menengah umumnya berkisar pada masalah permodalan, kemampuan dan keterampilan beroperasi serta manajemen. Masalah permodalan yang dialami perusahaan dalam negeri, khususnya golongan ekonomi lemah, mencakup aspek sumber permodalan, masalah pembiayaan usaha, dan masalah mengenai pengerahan modal. Permodalan dan biaya usaha dapat diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama, modal sendiri dari pemilik perusahaan. Yang kedua, modal sendiri berupa bagian laba yang ditanam sendiri. Yang ketiga, kredit investasi dari bank. Yang keempat, pinjaman dari pihak ketiga. Masalah kekurangan keahlian, keterampilan, dan pengalaman mengurus dan memimpin perusahaan merupakan masalah kedua. Timbulnya masalah ini berhubungan dengan pemilik perusahaan oleh perorangan atau kelompok keluarga sehingga kemampuan mereka dalam mengelola perusahaannya sangat terbatas. Demikian juga keterampilan dalam teknik produksi serta keahlian dalam memasarkan hasil produksinya sangat terbatas pula. Kecilnya perusahaan serta cara beroperasi secara tertutup sangat menghambat usaha untuk memperbesar perusahaan, termasuk membatasi kemampuan mobilisasi dana dan kemampuan meningkatkan pemasaran hasil produksinya. Volume usaha yang kurang efisien menyebabkan biaya usaha menjadi tinggi. Masalah pemasaran hasil produksi golongan ekonomi lemah berkisar pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya pemasaran karena terbatasnya modal dan sarana. Yang kedua, kekurangan pengetahuan para pengusaha mengenai prospek pemasaran. Yang ketiga, pola konsumsi masyarakat dan pola ekspor. Dan yang terakhir, serta beratnya persaingan dari perusahaan-perusahaan besar. Demikianlah materi yang saya bawakan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Saya Nilu Putu Trisna Widiari, absen 25. Di sini saya sebagai penyaji kedua dan akan membahas mengenai materi 1.2, yaitu alasan menjadi anggota koperasi. Alasan menjadi anggota koperasi adalah karena didasari oleh kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh koperasi. Kebutuhan tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari segi ekonomi, dan yang kedua, dari segi non-ekonomi. Saya akan membahas mengenai dari segi ekonomi terlebih dahulu. Dari segi ekonomi, terdapat yang namanya kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti makan dan minum. Yang kedua, dari sisi non-ekonomi. Dari sisi non-ekonomi, kebutuhan yang dapat diperoleh dari koperasi yaitu terdapat yang pertama, rasa kekeluargaan, yang kedua, penghargaan, yang ketiga, keamanan, dan yang keempat, aktualisasi diri. Setiap anggota mengharapkan sesuatu yang bermanfaat yang dapat diperoleh dari koperasi. Nah, sesuatu yang bermanfaat tersebut dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu keuntungan ekonomi, dan yang kedua, keuntungan sosial. Pertama, saya akan membahas mengenai keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah peningkatan skala usaha, yang kedua, pemasaran, yang ketiga, pengadaan barang dan jasa, yang keempat, fasilitas kredit, yang kelima, simpanan anggota, dan yang keenam itu adalah pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Sekali lagi, saya ulangi, keuntungan ekonomi dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah peningkatan skala usaha, yang kedua pemasaran, yang ketiga pengadaan barang dan jasa, yang keempat fasilitas kredit, yang kelima simpanan anggota, dan yang keenam pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Yang pertama, saya akan membahas mengenai peningkatan skala usaha, di mana
Koperasi memberikan kepada anggotanya untuk membeli atau menjual barang dan jasa secara bersama-sama, sehingga biaya yang timbul menjadi lebih rendah. Yang kedua, pemasaran. Koperasi menampung hasil produksi setiap anggotanya dan menjualnya ke pasar, sehingga biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh setiap anggota menjadi lebih rendah daripada menjualnya sendiri. Yang ketiga, ada pengadaan barang dan jasa. Koperasi menyediakan barang dan jasa kepada anggotanya yang membutuhkan, sehingga memungkinkan anggotanya mendapatkan jumlah barang dan jasa yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, ada fasilitas kredit. Koperasi memberikan kemudahan bagi para anggotanya yang memerlukan fasilitas kredit dalam bentuk proses yang mudah, jaminan yang ringan, bunga yang rendah. Ini dikarenakan para anggota koperasi adalah pemodal atau pemilik koperasi sekaligus sebagai pengguna. Dan yang kelima, ada simpanan anggota. Yang keenam, ada pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Pembagian sisa hasil usaha ini dihitung berdasarkan transaksi dan partisipasi modal yang dilakukan oleh para anggotanya untuk koperasi. Selanjutnya, manfaat yang dapat diperoleh dari koperasi. Yang kedua, ada keuntungan sosial. Nah, keuntungan sosial ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu adalah keuntungan berkelompok. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, program sosial lainnya. Sekali lagi saya ulangi, keuntungan sosial dapat dibagi menjadi 3, yaitu keuntungan berkelompok, pendidikan dan pelatihan, dan program sosial lainnya. Yang pertama, yaitu adalah keuntungan berkelompok. Keuntungan berkelompok adalah gerakan koperasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan. Yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan. Nah, di dalam koperasi, khususnya produksi, dapat memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para anggotanya, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan berbisnis para anggotanya. Dan yang ketiga, terakhir, yaitu adalah program sosial lainnya. Untuk meningkatkan kesetiakawanan para anggotanya, koperasi menyelenggarakan kegiatan asuransi, jasa kesehatan, tunjangan hari tua, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nimade Sukmawati, saya sebagai penyaji ketiga akan membawakan materi mengenai partisipasi anggota pada koperasi. Baik, langsung saja kita ke materi. Dasar pemanfaatan hasil-hasil dan pelayanan koperasi yang adil dapat juga dilihat sebagai suatu tatanan di dalam menanamkan partisipasi yang baik dari anggota sesuai kebutuhan yang dirasakan. Sehubungan dengan pengertian bahwa suatu koperasi merupakan suatu organisasi yang partisipatori, tempat kekuasaan tertinggi ada pada suara dalam rapat anggota, dan seiring dengan pemekaran manajemen terbuka yang dianut berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh para anggota. Dipandang dari kenyataan bahwa untuk mempertahankan diri, pengembangan, dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi anggota-anggotanya. Oleh karena itu, para anggota harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai visi dari organisasi, misi, tujuan umum, sasaran, kemampuan untuk menguji kenyataan dalam memecahkan permasalahan dan perubahan-perubahan lingkungan. Partisipasi dalam koperasi ditujukan pula untuk menempatkan para anggota menjadi subjek dari pengembangan koperasi. Anggota menjadi subjek dan pengembangan koperasi, anggota harus terlibat di dalam setiap langkah proses pengembangan koperasi dari tingkat penetapan tujuan, sasaran, atau penyusunan strategi, serta pelaksanaan untuk merealisasikan dan pengendalian sosial sesuai kepentingan anggota. Partisipasi sebagaimana telah dipertimbangkan hendaklah memasukkan rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab dengan tekanan tertentu pada pentingnya pendapat bersama yang dihasilkan oleh para anggota. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor
positif dan negatif yang mempengaruhi partisipasi anggota. Berdasarkan pengalaman di Indonesia, dikemukakan bahwa beberapa koperasi yang berhasil dalam mempertahankan partisipasi anggota dimunculkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, yaitu pertama, perasaan kelompok yang kuat, yang kedua, latihan bersinambungan bagi calon anggota dan anggota, yang ketiga, kunjungan-kunjungan lapangan dari para penggerak koperasi yang bersinambungan, dialog informasi dengan anggota setempat, yang keempat, para anggota dan pengurus melaksanakan rapat-rapat dengan berhasil baik, membuat kartu anggota dan pembukuan yang benar, menerbitkan laporan keuangan bulanan. Yang kelima, menanamkan dan mempertahankan sikap-sikap mental yang baru atau kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan aneka simpanan pemberian pinjaman dan aspek-aspek lain untuk bekerja sama dalam koperasi. Yang keenam, para anggota membuat rencana koperasi. Yang ketujuh, penerbitan publikasi yang teratur disebarluaskan kepada para anggota koperasi. Yang kedelapan, latihan bagi para anggota untuk memahami, menganalisis koperasi, mengadakan perjanjian persatuan pada saat permulaan. Lalu, kurangnya partisipasi anggota dalam beberapa koperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor negatif, yaitu yang pertama, kurangnya anggota dan calon anggota, antara lain dalam bentuk latihan anggota dan calon anggota yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Yang kedua, feodalisme dan paternalisme dari para pengurus koperasi dalam hubungan dengan para anggota. Yang ketiga, kurangnya tindak lanjut yang konsisten dan pengamatan dari rencana-rencana organisasi yang telah disepakati bersama. Yang keempat, manipulasi yang dibuat oleh bermacam-macam individu menyebabkan timbulnya erosi rasa ikut serta memiliki dari para anggota terhadap koperasi mereka masing-masing. Yang kelima, kartu anggota tidak dibuat dengan baik, menimbulkan ketidakjelasan transaksi antara anggota dengan koperasinya ataupun sebaliknya. Yang keenam, kurangnya manajemen yang teratur dan keterampilan manajerial dari pengurus koperasi. Yang ketujuh, kurangnya rencana pengembangan profesional untuk mengimbangi perkembangan dinamika kebutuhan para anggota. Yang kedelapan, kurangnya penyebaran informasi tentang penampilan koperasi seperti neraca, biaya, manfaat, dan laporan statistik yang lain. Yang kesembilan, pengalaman-pengalaman dan praktek-praktek koperasi yang buruk di masa lampau. Yang ke-10, ketidakcakapan para pengurus koperasi untuk menata pembukuan. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji keempat. Nama saya Niputu Tia Pramesti, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan nilai perusahaan. Prof. William F. Group 1984, pakar manajemen terkemuka dari Universitas Georgia, dalam bukunya Strategi Manajemen and Business Policy mendefinisikan tujuan perusahaan sebagai hasil terakhir yang dicari organisasi melalui eksistensi operasinya. Selanjutnya, Gluck menjelaskan 4 alasan mengapa perusahaan harus mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Yang kedua, tujuan membantu mengkoordinasi keputusan dan mengambil keputusan. Yang ketiga, tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Yang keempat, tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi. Dalam banyak kasus, perusahaan bisnis, tujuan umumnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu memaksimumkan keuntungan, memaksimumkan nilai perusahaan, yang terakhir memaksimumkan biaya. Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidak semata-mata pada orientasi laba atau profit oriented, melainkan juga pada orientasi manfaat. Karena itu, dalam banyak kasus,
koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Tujuan Badan Usaha Koperasi Indonesia adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Undang-Undang Nomor 25 1992 Pasal 3, tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan terima kasih.